I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, salam damai dalam Kristus. Terima kasih karena menuntun siaran Minggu Sembayang yang bertajuk Dia Menjadikan Semuanya Indah dalam seksualiti dan gaya hidup orang Kristen. Selamat menuntun. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas segala berkat yang sudah kami terima daripada-Mu. Terima kasih karena Engkau berserta dengan kami. Pada hari ini kami akan mempelajari pelajaran yang akan kami dengar sebentar lagi. Mohon agar Tuhan terus memberkati kami. Setiap deria yang kami miliki dapat kami pergunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kosongkan hati dan jiwa kami ya Tuhan, supaya segala urusan-urusan duniawi dapat kami singkirkan daripada diri kami, untuk kami dapat menempatkan firman Tuhan yang suci di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini. Kami tahu kami orang yang berdosa dan memerlukan Juru Selamat ya Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu untuk disucikan dan juga untuk diampuni dari segala dosa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada semua saudara dan saudari di mana saja berada pada ketika ini. Tajuk pelajaran yang akan saya sampaikan pada kali ini ialah Dia Menjadikan Semuanya Indah, Seksualiti dan Gaya Hidup Kristen. Dia tidak pasti bagaimana ia berlaku, tetapi ia berlaku. Menikah dibesarkan di dalam keluarga Seventh-day Adventist.
dan menjalani gaya hidup Kristen adalah salah satu hal yang semula jadi baginya. Kemudian dia bertemu dengan Mark, rekan pelajar di sebuah college Adventist. Mereka meluangkan masa bersama, kerap berdua-duaan, dan satu hal membawa kepada satu hal yang lain, sehingga kedua mereka terjerumus ke dalam hubungan seksual yang intim. Menikah tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang hubungan seks di luar perkawinan. Dia sering berusaha membungkam hati nuraninya dengan berpikir, bagaimanakah sesuatu yang terasa begitu baik menjadi salah? Mark dan Monica tidak bersendirian. Menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional yang berpusat di Amerika Serikat, 88,8% wanita berusia 15 hingga 44 tahun dan 89,9% lelaki berusia 20 hingga 44 tahun melaporkan terlibat dalam hubungan seksual pranikah. Dengan usia rata-rata pengalaman seksual pertama pada usia 17 tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk lelaki. Sudah tentu seks sebelum pernikahan adalah salah satu daripada beberapa dosa seksual yang dilarang dalam kitab suci. Walaupun begitu, ramai yang tertanya-tanya bagaimana sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang salah sekiranya ia terasa benar. Apakah hubungan antara seksualiti dan gaya hidup Kristen? Arahan Alkitabiah. Alkitab dipenuhi dengan rujukan mengenai seks dan seksualiti dan berfungsi sebagai panduan untuk peranan dan hubungan yang sehat. 5 buku pertama Alkitab mengatur aktiviti seksual dan menetapkan peranan seksual. Sastra kenabian itu menggunakan metafora seksual dalam pengumuman penghakiman Tuhan atas ketidaksetiaan perjanjian. Sastra hikmat pula membedakan tingkah laku seksual yang bijaksana dari yang bodoh dan menggunakan gambaran seksual untuk menggambarkan kebijaksanaan. Injil pula menggunakan ingatan akan kata-kata dan perbuatan Yesus untuk membentuk tingkah laku seksual dan kecenderungan pengikut-pengikutnya. Surat-surat Paulus pula menangani persoalan konkret mengenai perlakuan seksual. Wahyu juga mengandungi gambaran dan arahan seksual. Dengan rujukan yang diilham seperti ini yang ada di ujung jari kita sebaiknya mempelajari arahannya, memperhatikan peringatannya, dan menuntut berkat ilahi. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia dengan identitas seksual yang berbeda. Dia mencipta mereka lelaki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Adam diciptakan dari debu tanah dan Hawa dari tulang rusuk Adam, memperlihatkan keakraban yang dikongsi oleh mereka. Berkatalah manusia itu, "Ini dia, tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku. Dia akan dipanggil perempuan karena ia diambil daripada lelaki," kata Adam. Itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka berdua menjadi satu. Kedua-dua manusia dan istrinya itu bertelanjangan bulat. Mereka tidak merasa malu. Menjadi satu daging, merangkumi kesatuan hati, pikiran, dan jiwa. Dua individu yang berbeda ini merangkumi kesatuan fisikal, mental, emosi, dan rohani yang sejajar dengan sifat menyeluruh tentang diri kita sebagai manusia. Yesus menegaskan bahwa perkawinan menjadi penyatuan
yang tidak dapat dipisahkan antara satu lelaki dan satu wanita. Matius 19 ayat 4 hingga 6. Kesatuan ini bermaksud untuk memberikan kegembiraan, kesenangan, dan kelengkapan fisikal. Dan sementara Alkitab berbicara tentang kegembiraan hubungan intim dalam perkawinan, Alkitab juga memperincikan ungkapan seksualiti yang salah dan kesan negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Ini memperingatkan manusia akan tingkah laku seksual yang merosakkan seperti percabulan, perzinaan, hubungan intim homoseksual, sumbang mahram, dan poligami. Oleh karena tingkah laku ini merosakkan tujuan indah Tuhan untuk seksualiti manusia, kita diperingatkan untuk tidak terlibat dengannya. Identiti yang diberikan Tuhan. Seksualiti adalah bahagian penting dalam identiti kita. Itu adalah asas untuk identiti pribadi dan kehidupan masyarakat pada zaman Alkitabiah sehingga kini. Kesadaran tentang siapa diri kita adalah asas kepada bagaimana kita berhubung dengan orang lain dan dengan dunia di sekitar kita. Kitab suci dengan jelas menunjukkan siapa diri kita dan bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita. Di Taman Eden, Tuhan memberikan anak-anaknya dua petanda identiti. Satu, hari Sabat yang mengingatkan kita bahwa Dia adalah pencipta dan Tuhan kita. Yang kedua, kepribadian kita yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan menurut gambar Tuhan. Kedua-dua penanda identiti ini akan selalu menjadi asas bagi identiti manusia. Dalam artikelnya, seksual sebagai suatu yang suci, David Thomas menekankan, oleh karena seksualiti adalah sebahagian daripada John Intellectual, di mana kita menganggapnya sebagai hal yang suci. Jika tidak dihormati dengan betul dan diperlakukan dengan hambar, seseorang itu pasti akan merasa seperti diremehkan dan dicabul. Penyalahgunaan seksualiti atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain menjadi menyakitkan dan merosakkan karena tempat kudus di dalam kehidupan telah dipijak-pijak. Kesan yang kekal hari ini berlaku pada Mark dan Monica. Semasa percintaan mereka yang penuh berahi, keterujaan dan keseronokan seksual menemani perhubungan sulit mereka. Tetapi kemudian mereka mengalami rasa bersalah, kesedihan, ketakutan, dan penyesalan, dan akhirnya perpisahan. Dengan masing-masing mereka membawa parut luka yang mempengaruhi pribadi dalaman mereka, merosakkan persepsi diri dan hubungan mereka dengan orang lain. Penyembuhan datang hanya melalui pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Contoh Alkitabiah klasik tentang kisah kecurangan seksual terdapat dalam kisah Daud dan Batseba yang tercatat dalam 2 Samuel pasal 11. Tuhan telah memberkati Daud dengan berkat yang besar dan kerajaannya berkembang dengan kuat. Tetapi melalui dosa nafsu dan perzinahan diikuti dengan pembunuhan, Daud jatuh ke dalam jurang kesedihan yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, walaupun dia bertaubat sepenuhnya dan mendapat pengampunan dari Tuhan. Bandingkan pengalaman Daud dengan pengalaman Yusuf, yang ketika menghadapi godaan yang luar biasa berseru, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah?" Kejadian 39 ayat 9. Integriti Yusuf, hati nurani yang jelas, dan kepercayaannya kepada Tuhan menolongnya menjalani hari-hari gelap sehinggalah dia dibebaskan, menerima penghormatan dan perdamaian. Mengikuti rencana Tuhan.
Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita mengalami banyak kesan negatif akibat hubungan seksual yang tidak sah dan tidak wajar. Dia memperingatkan bahwa bahkan pemikiran yang tidak suci itu juga adalah berbahaya. Matius 5 ayat 28. Seperti halnya pornografi dalam semua bentuknya. Kita diberitahu untuk jauhilah perbuatan cabul. Dosa lain tidak dilakukan terhadap tubuh sendiri. Tetapi seseorang yang melakukan perbuatan cabul berdosa terhadap dirinya, tubuhnya sendiri. Itulah sebabnya mengapa Tuhan dalam kasih dan perhatiannya bagi kita menggariskan cara terbaik untuk hidup dan mengapa Dia memberi petunjuk yang jelas dalam menguruskan hal pribadi dan sulit dalam kehidupan kita ini. Dengan mengikuti rencananya, kita menjadi rela untuk menerima semua nikmat yang Dia ingin kurniakan. Bagi mereka yang sudah berkahwin, ini bermaksud keseronokan dalam keintiman seksual. Tetapi sama ada bujang atau berkahwin, kita memperoleh kepuasan dan keamanan dalam mengetahui bahwa kita diciptakan menurut gambarnya, di mana Dia mempunyai rencana yang indah dan memuaskan untuk hidup kita, dan bahwa Dia akan memenuhi keinginan terdalam kita. Demikianlah tadi pelajaran yang saya sampaikan pada malam ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu kepada kami semua pada saat ini, sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran pada kali ini. Tuhan, kami mohon agar segala yang telah disampaikan ini Engkau simpankan di dalam hati kami masing-masing, agar kami semua dapat menggunakan dalam kehidupan kami sehari-harian. Berkatilah segala yang mendengar dan segala kami semua Tuhan, agar sentiasa layak berada di hadapan-Mu dan sentiasa menurut segala prinsip-prinsip kehidupan yang telah Engkau sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa mengampun dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Sebab semuanya Tuhan kami serahkan atas nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence